Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Taufik Irawan. Kali ini di channel saya kedatangan tamu spesial mahasiswa-mahasiswi berprestasi dari Universitas Nurdin Hamzah yang baru saja menyelesaikan KKN Kebangsaan dan KKN Bersama yang diselenggarakan oleh Provinsi Jambi dengan Universitas Jambi sebagai kepanitiaannya. Nah, sebelum lanjut ke wawancara atau mengulik tentang KKN Bersama dan KKN Kebangsaan, mungkin boleh diperkenalkan dulu dong dari kakak-kakaknya. Perkenalkan, nama saya Ferdi Ari Pangestu dari Fakultas Ilmu Komputer, jurusan Sistem Informasi. Perkenalkan, nama saya Desviana Valencia, saya dari Fakultas Ilmu Komputer, jurusan Teknik Informatika. Oke, jadi pertanyaan pertama, apa sih alasan dari teman-teman ini ikut KKN Kebangsaan dan KKN Bersama ini? Mungkin boleh dulu dari Bang Ferdi. Kalau dari saya sih, pertama tuh kan untuk kegiatan KKN ini belum ada pada Universitas Nurdin Hamzah. Biasanya itu adalah KP ataupun penelitian. Jadi saya merasa tertantang untuk mencoba hal baru dalam mengikuti kegiatan KKN ini. Dari Kak Ides? Sebenarnya sih sama aja sama yang dijelaskan sama Bang Ferdi, cuman ini kan ada rekomendasi juga dari Ketua Prodi yaitu Ibu Reni untuk mengikuti ini sebagai ajang untuk pengalaman yang baru, juga menambah wawasan dan relasi juga sih, karena ini kan diikutin nasional gitu. Oke, jadi mengutip nih dari Kak Ides tadi pengalaman. Nah, pengalaman apa sih yang teman-teman dapatin dari KKN yang dilaksanakan pada saat itu? Mungkin dari Kak Ides dulu boleh. Kalau pengalaman sih tentunya cara berbaur dengan masyarakat sih, lebih ke situ. Terus cara kita untuk bekerja sama tim, karena ini kan bentuknya tim karena KKN. Terus juga memecahkan masalah tanpa ada campur tangan orang tua, karena kita kan masih dalam lingkungan orang tua kan. Terus kalau KKN ini kita bisa memecahkan masalah dengan sendirinya, mencari solusi gitu. Itu sih. Terus pengalaman tentang wawasan juga, karena kan yang ikut KKN itu dari berbagai fakultas, dari berbagai universitas, dari berbagai daerah dengan suku, agama, bahkan bahasa yang berbeda gitu. Mungkin kalau dari Bang Kalau Ferdi? dari saya, pertama itu adalah untuk kerja sama tim. Di situ kita banyak melakukan kegiatan-kegiatan yang melibatkan banyak masyarakat. Jadi kita banyak mengundang masyarakat dan berbaur kepada masyarakat sekitar dalam mengikuti kegiatan ini. Yang kedua adalah cara untuk bersosialisasi kepada masyarakat. Pada kegiatan itu, di sini kami melakukan sosialisasi mengenai COVID, vaksin, dan penanggulangan hoax mengenai vaksin. Nah, jadi di sosialisasi itu kami menjelaskan apa itu COVID dan apa gunanya vaksin, dan untuk informasi-informasi yang menjelaskan tentang bahayanya penyebaran hoax mengenai vaksin. Selain itu juga kami melakukan kegiatan seperti pembantuan di pembagian vaksin pada kelurahan. Dan kegiatan kedua itu adalah pembantuan pada kelurahan, yaitu bantuan langsung tunai ya, atau disebut dengan BLT, dan bantuan sosial tunai BST di kelurahan. Oke. Jadi KKN ini kan dilaksanakan di masa pandemi nih. Nah, juga dilaksanakan dengan kampus-kampus yang berbeda gitu, dari berbagai provinsi, baik dari PTS maupun PTN. Nah, buat teman-teman, gimana sih cara beradaptasi dengan lingkungan maupun dengan teman-teman yang berasal dari luar kampus gitu, atau dari teman-teman yang dari luar provinsi? Awalnya sih kita, kalau saya sih, menurut saya itu awalnya agak keterbelakang lantaran teman-teman itu kan berasal dari perguruan tinggi negeri dan mereka pembahasannya mengenai organisasi. Jadi saya juga agak kurang mengikuti pembicaraan di awalnya. Tapi selama beriringnya waktu dan sudah masuk ke dalam kegiatan program kerja, nah di situ kami sudah bisa bekerja sama dalam mengerjakan program kerja kami. Jadi di situ untuk komunikasinya menjadi lebih lancar.
Oke, jadi komunikasi jadi hal terpenting ya, Ferdi. Oke, mungkin kalau dari Kak Ides. Kalau di posko kami sih, kalau untuk karena kan ini berbagai macam bahasa juga kan. Jadi kami yang dari Jambi itu menarik teman-teman, biar saya dan dari teman-teman Unja juga itu menarik teman-teman, kayak kita yang merangkul gitu. Kita dari awal mereka datang, kami yang negur duluan, terus kami yang ajak mereka ngomong, sharing gimana nih, kami tanya dulu apa yang bisa kalian makan, apa yang enggak, kalian punya alergi apa, jadi bisa kami bisa mengatasi biar mereka nggak sakit gitu kan. Dan juga kan kemarin juga ada yang terlambat datang, itu kami terus komunikasi melalui via virtual kan, baik Zoom, Google Meet gitu. Jadi dari awal sih komunikasi kami bisa dibilang baik gitu kan, karena kami yang berusaha merangkul, walaupun ada yang orangnya kan berbeda-beda tuh, ada yang pendiam, ada yang aktif, ada yang gimana. Jadi kami berusaha supaya tidak ada yang merasa terasingkan di situ. Nah makanya kami di pas awal-awal itu kami pakai bahasa Indonesia semua biar mereka paham gitu. Oke. Cukup baik ya dari Kak Ides dengan Provinsi Jambi ini selaku tuan rumah mengadakan KKN ini. Kak Ides dan teman-temannya dari Universitas Jambi yang berasal dari Provinsi Jambi lebih membaur gitu kan, lebih merangkul terlebih dahulu. Nah, selama KKN apa sih yang paling dirindukan nih dari teman-teman? Mungkin boleh dulu dari Kak Ides atau Bang Ferdi. Oke, Kalau yang dirindukan sih banyak sih. Setiap momen itu dirindukan. Pasti yang paling pertama tuh pada masa-masa observasi. Jadi observasi kami tuh antar RT itu lumayan jauh. Jadi kami jalan per kelompok gitu kan. Ada 3 dusun, jadi kami jalan. Di situ sih lebih terasa kebersamaannya, itu yang pertama. Terus di saat waktu makan, karena kami makan itu konsepnya tuh harus ada satu yang mimpin doa, karena kami kan kebetulan di posko itu ada yang Islam, Kristen sama Hindu. Jadi itu berbagai agama, jadi harus ada benar-benar harus sama-sama makan. Toleransinya harus ada. Dan setiap selesai doa, kami itu harus mengucapkan selamat makan dari berbagai daerah. Bisa kayak dari Bali itu Rahajeng-ajeng gitu, kalau dari Kalimantan selamat kuman, harus kayak gitu. Jadi itu sih yang dirindukan. Terus rapat evaluasi dan briefing, itu yang paling dirindukan, karena di situ kan nanti ada gesekan masalah lah istilahnya, namanya kan tim gitu. Rapat sampai jam 3 subuh itu pernah sih membahas program kerja, itu sih yang paling sangat-sangat dirindukan kalau dari kami. Mungkin dari saya hal-hal yang atau pengalaman yang dirindukan pada kegiatan KKN itu adalah yang pagi-pagi itu cewek-cewek yang di posko datang ke kelurahan untuk bangunin yang cowok-cowok di kelurahan untuk mengajak sholat jamaah. Nanti selesai sholat jamaah yang piket piket pada hari Senin misalnya, mereka belanja pagi-pagi, terus yang lain bantu-bantu masak. Nanti waktu sore itu biasanya ada kegiatan senam. Nah kegiatan senam itu kebetulan ada dari Unja yang jurusannya FKIP olahraga, jadi dia yang jadi instruktur senam. Nanti selesai senam, kami itu jalan ke desa-desa, itu ada namanya parit. Nah jadi di sana tuh biasanya ada orang jual dogan. Nah di situ kami minum dogan bersama-sama. Kalau kegiatan yang paling berkesan sih seperti itu, kegiatan rutin. Oke. Nah jadi mungkin apa sih kesan dan pesan dari teman-teman nih buat teman-teman dari kampus lain gitu, yang kemarin satu posko? Mungkin boleh dari Bang Ferdi dulu. Pesan saya dari untuk universitas lain, mungkin dari sini kan mungkin nggak semaju yang diperkirakan, dan juga pada tempat KKN saya itu kebetulan memang susah sinyal, tempatnya yang kurang bagus ya, tempat jalannya. Jadi mereka yang dari luar itu kurang nggak sesuai ekspektasi datang ke tempat itu. Jadi bisa mungkin sih emang jadi pembelajaran, kayak pengalaman di sini tuh bisa jadi ilmu yang bermanfaat untuk kedepannya. Kan banyak yang kita selesaikan program bersama-sama, jadi seperti itu. Oke, kalau dari Kak Ides? Kalau untuk pesan ya? Pesan-pesan buat teman-teman dari kampus lain kemarin yang satu posko. Kalau kesan sih pengen nyampein aja,
bahwa semua teman-teman yang ikut KKN kebangsaan yang kayak bersama baik di posko 1 ataupun sampai posko 22 itu kalian putra-putri daerah kalian yang terbaik dan perwakilan dan utusan dari kampus kalian yang kalian terbaik lah, karena selama 1 bulan hidup sama-sama lah istilahnya. Itu sebenarnya jadi merasa insecure gitu karena mereka ada yang ketua Farmadiksi, mahasiswa bidik misi gitu, ada yang dari beasiswa Jarum. Jadi mereka tuh berprestasi. Ada kemarin yang dari isi Padang Panjang tuh mereka sebenarnya mau latihan, mau pergi ke Rusia untuk penampilan. Kalian kesannya tuh kayak kalian tuh the best lah, istilahnya kalian terbaik. Kalau untuk pesan sih hampir sama kayak yang Bang Ferdi sampaikan tadi, ambil yang baik, buang yang buruk, dan jangan pernah lupakan Jambi lah istilahnya. Nanti kalau ada waktu silakan main ke Jambi lagi, dan istilahnya jangan putus komunikasi gitu, tetap silaturahminya berjalan. Itu sih. Mungkin ini akan jadi pertanyaan terakhir ini untuk teman-teman semua. Apa sih harapan dari teman-teman nih untuk KKN berikutnya gitu? Harapan untuk KKN berikutnya, mungkin bagi mahasiswa yang ingin mengikuti itu sebisa ini kan kebetulan pada kegiatan KKN ini informasinya itu sedikit tertutup, jadi sebisa mungkin kita harus dekat dengan kayak informasi-informasi yang kecil itu, kita harus lebih teliti dalam memilihnya gitu ya. Kayak ada informasi itu kita harus cepat tahu, jadi kita tidak ketinggalan informasi dan kita jadi bisa mengikuti kegiatan ini. Soalnya pada masa pandemi ini informasi yang diberikan itu sangat sedikit, jadi agar itu mencegah biar pesertanya tidak banyak yang mengikuti. Itu juga sebagai salah satu pencegahan dalam penyebaran COVID sih. Kalau dari Kak Ides? Hampir sama juga sih. Untuk teman-teman khususnya yang dari Nurdin Hamzah mungkin ya, kalau mau ngikutin untuk KKN kebangsaan ini, karena kayaknya enggak semua universitas ya yang ngikut ya, karena di Jambi pun cuma ada 3 universitas, Umbari, kita, Nurdin Hamzah sama Unja, karena Unja kan terumah kan. Tidak semua universitas, jadi harapan saya sih teman-teman bisa gali terus informasi, karena kebetulan kalau nggak salah tahun depan itu diadakan di Merauke. Jadi wah, itu kalau benar-benar ikut tuh lebih gimana rasanya gitu kan. Jadi teman-teman khususnya kalau yang mau ikut itu gali aja terus informasinya, tanya aja sama dosen, karena saya pun direkomendasikan dari Kaprodi kan gitu kan. Tanya sama dosen. Dan jangan takut untuk mengambil kesempatan yang kayak gini, karena ini langka, kesempatannya langka, dan di fakultas kita pun nggak ada KKN kan untuk tahun ini, bahannya kerja praktek, dan itu sih yang apa ya istilahnya yang bisa disampaikan ke teman-teman. Jangan takut untuk mengambil resiko, jangan takut untuk belajar hal baru. Oke. Buat teman-teman yang mungkin penasaran KKN bersama dan KKN kebangsaan itu kegiatannya seperti apa, mungkin dari Bang Ferdi atau Kak Ides ada nggak sih sosial media dari masing-masing posko? Adalah, kalau dari IG itu adalah posko_v_KKN_kebangsaan, dan untuk YouTube-nya, YouTube channel yaitu KKN Kebangsaan Singkep. Oke, kalau dari Kak Ides? Kalau untuk Instagram itu ada KKN Kebangsaan _posko1_2021. Terus kalau untuk YouTube itu posko1 KKN Kebangsaan 2K21. Mungkin bisa ditaruh di description box. Oke, itu ya nanti untuk link dari sosial media dari masing-masing posko nanti ada di link deskripsi. Nah mungkin buat teman-teman juga yang ingin mengenal lebih jauh untuk Kak Desviana dan Bang Ferdi, boleh dong Kak dibagi untuk sosial medianya. Untuk Instagram adalah @ferdi_aripangestu_. Untuk saya Desviana_Valencia. Oke, terima kasih buat Bang Ferdi, Kak Desviana yang sudah mau diwawancara. Mungkin sekian wawancara kali ini. Sukses terus buat Bang Ferdi dan Kak Ides.
Nah, buat teman-teman jangan lupa subscribe dan klik lonceng notifikasinya agar selalu dapat video-video terbaru dari channel saya, dan jangan lupa like, comment, and share. Sekian dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.